ketika bendungan Welang bagi Kabupaten Nagitio dibangun pada 2021 hingga saat ini yang pengerjaannya ditargetkan pada tahun 2025. Di balik pembangunan bendungan yang sempat didatangi oleh Presiden Joko Widodo, ternyata ada peristiwa yang sempat viral. Bagaimana tidak, Kapolres Nagitio ketika itu, AKBP juga ini sempat mengajarkan sangkur di meja yang saat ini ada di belakang saya. Itu terjadi di tahun 2022. Namun demikian, peristiwa yang terjadi di tahun 2022 viral di 2023 dan mengatakan bahwa Bapak Kapolres ketika itu, yang sekarang sudah tidak ada di video, melakukan intimidasi. Tapi apakah memang benar peristiwa itu merupakan peristiwa intimidasi? Saya sudah bersama dengan saksi peristiwa tersebut yang ada di lokasi kejadian dan merupakan warga adat ketika itu. Saya sudah bersama dengan Kak Abdul Aziz. Apa kabar, Kak? Kabarnya baik. Kak Abdul Aziz ini merupakan warga adat Rindu, benar ya, Kak? Ya. Yang merupakan bagian dari bendungan Bayi Lambung ya, Kak? Ya. Nah, ini saya mau flashback sedikit, Kak Aziz, berkenaan tentang peristiwa penajaman hantu ini. Apakah ketika kejadian itu Kakak ada di sana? Saya ada di. Ada dalam peristiwa itu. Ya. Nah, itu kejadiannya waktu itu agendanya apa sebenarnya? Agenda pada saat itu sebenarnya penangkapan sanksi itu bukan intimidasi. Saya selaku warga wilayah Rindu, kami juga terbantu pada saat itu dengan bagaimana peristiwa hari itu. Bapak Kapolres menangkap sanksi itu bukan sebuah intimidasi, tetapi dari warga kami sebagai warga Rindu berterima kasih pada saat itu memberi penegasan terhadap BPN. Nah, karena pada saat itu juga pembayaran buat warga Rindu, Lambo, Padukun dan Dora pada saat itu terkatung-katung dan BPN juga belum jelas untuk membayar ganti untung buat kami warga. Nah, pada saat itu juga Bapak Kapolres selaku Kapolres Nagitio dia merasa marah dengan bagaimana tindakan BPN terhadap warga. Nah, karena pembayaran itu tidak jelas sampai pada saat itu. Dan saat itu juga itu merupakan suatu tanda patuh Bapak Kapolres terhadap masyarakat adat yang ada di Rindu, Mbai, Lambo, dan Dora. Itu. Jadi ketika itu merupakan pertemuan antar warga begitu ya, Ya. difasilitasi oleh Bapak Kapolres. Ya. Nah, di sana ada siapa aja? Oleh Bapak Kapolres, warga adat. Ada warga adat, ada BPN di situ juga ada. Nah, dan pada saat itu Bapak Kapolres memberi penegasan kepada BPN agar segera bisa membantu masyarakat yang terkena dampak ini. Kalau bilang intimidasi itu bukan intimidasi. Waktu itu suasana kebatinan ketika sangkur ini kemudian ditancapkan, apa yang dikatakan Pak Kapolres? Masih ingat? Dia pada saat itu beliau hanya menuntut agar pembayaran atau hak-hak masyarakat itu segera diurusi dengan baik. Kami juga sebagai warga wilayah Rindu, kami bersyukur dengan tindakan Bapak pada saat itu yang artinya yang sekarang tidak bilang intimidasi, buat kami itu adalah berita yang tidak benar. Karena pada saat itu saya di situ, bukan intimidasi. Itu Bapak Kapolres memberi penegasan kepada pihak-pihak yang mengurus hak-hak masyarakat ini. Ada berapa banyak kemudian waktu peristiwa itu warga wilayah yang hadir saat itu? Itu lumayan banyak dari warga Kawa ada, Rindu ada, Lambo juga ada. Apakah ketika itu warga juga marah ataupun merasa tertekan waktu Pak Kapolres menangkap sangkur? Pada saat itu warga merasa senang, warga di situ merasa senang karena Bapak Kapolres sudah dengan cara Bapak Kapolres sendiri untuk gimana untuk bisa mengurus semua ini kebutuhan masyarakat Dan dengan pembangunan ini. Sekarang pasca kejadian sangkur itu warga sudah terbantu dan kendala yang dihadapi warga mulai dari pencatatan ganti untungnya dan lain-lain
sudah mulai tertata rapi kah? Sudah. Perkembangannya seperti apa? Perkembangan sampai saat sekarang semenjak itu kami merasa luar biasa dan merasa benar kami dibantu. Jadi kalau berita yang mengatakan setahun kemudian pasca penangkapan Sampo ini kejadian ini adalah intimidasi, berarti itu tidak dirasakan Wah, oleh itu orang tidak lain benar. ya? Itu tidak benar. Itu tidak benar. Waktu warga dengar, apa yang kemudian warga ingin sampaikan? Kami merasa menyesal dengan berita hoaxnya, berita yang mengatakan bahwa itu intimidasi. Kami sebagai warga kami merasa menyesal karena kami yang merasakan sekarang. Bagaimana kemudian warga yang mau disampaikan berkenaan? Ya, jadi buat saya selaku warga dari Rindu, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolres, mantan Kapolres Bapak Yuda yang telah berjuang buat kami masyarakat pada umumnya. Terima kasih Bapak Yuda. Jadi beda budaya, beda adat, beda caranya. Penangkapan Sampo ini sesungguhnya merupakan wujud komitmen ketika itu saat peristiwa terjadi dalam pertemuan bersama warga wilayah dan para stakeholder berkenaan tentang pembangunan bendungan Bayi Lampu ini. Tetapi berita yang kemudian viral adalah bahwa kejadian penangkapan Sampo ini merupakan intimidasi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian berita itu baru muncul setahun kemudian, padahal peristiwanya di tahun 2022, tetapi videonya baru naik di tahun 2023 dan itu pun terpotong. Untuk itulah kita coba ungkapkan seperti apa kemudian kejadian sesungguhnya dalam peristiwa penangkapan Sampo yang terjadi dalam proses pembangunan bendungan Bayi Lampu ini.